persamaan bunyi pada suku kata dalam baris puisi. Persamaan bunyinya bisa ada di akhir setiap baris, atau pada setiap kata dalam satu baris, atau pada dua baris pertama, kemudian baris pertama dan ketiga, baris pertama, kedua, ketiga, tergantung kita bagaimana meracik atau membuat puisi itu menjadi lebih menarik. Kita akan lihat contohnya ya. Baik, untuk yang kedua adalah bait. Tadi Ibu sudah singgung tentang bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat setiap hari ya. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Her Channel, akan memberikan materi yang baru kali ini. Materi apakah itu? Yaitu tentang mengenal puisi. Dengan mempelajari materi ini, Bu harap kalian dapat menjelaskan arti, bentuk, isi, dan juga ciri-ciri puisi dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mulai belajar tentang yang pertama terlebih dahulu, yaitu arti puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dalam bait. Banyak sekali istilah baru, tapi Ibu akan perjelas saja supaya kalian lebih mudah mengerti. Puisi adalah salah satu jenis karya tulis yang masuk ke dalam ragam sastra yang penulisannya terikat atau beda dengan penulisan karya tulis yang lain. Nah, perbedaannya apa saja akan kita ketahui di materi selanjutnya, yaitu bentuk puisi. Bentuk puisi itu berbentuk bait. Apa itu bait? Kalau kita mengenal dalam bacaan biasa, itu ada sebuah paragraf dan alinea, tapi dalam puisi bentuknya adalah bait. Bait adalah kumpulan kalimat atau baris dalam puisi. Satu bait kalau dalam bacaan biasa disebut sebagai satu paragraf. Dan satu kalimat dalam puisi bisa disebut sebagai satu kalimat dalam paragraf. Nah, satu bait ada berapa baris? Dalam puisi yang kita kenal saat ini di kelas 2 tidak ditentukan satu bait ada berapa baris, asalkan dia dalam satu baris atau satu garis sebelah kanan dan kiri lurus, itu namanya satu bait. Ya, sampai di sini jelas. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu isi puisi. Isi puisi hampir sama dengan bacaan yang lain, yaitu tentang sesuatu yang dirasakan, kemudian dilihat, didengar, dan disentuh oleh penulis. Tetapi bedanya puisi dengan bacaan lain, puisi itu lebih menyentuh atau lebih kepada rasa. Nah, apabila kita membuat puisi, maka kita harus bertanya apa yang kita rasakan. Apakah sedih, senang, gembira, murung, terharu, atau juga perasaan ketika kita harus kecewa, seperti itu. Nah, ciri-ciri puisi, apa saja ciri-ciri puisi? Yang pertama adalah bahasanya lebih padat. Maksudnya padat bagaimana, Bu? Padat maksudnya lebih singkat, tidak sepanjang kalimat biasa. Dalam satu baris puisi bisa jadi hanya mungkin 3 atau 4 kata saja. Nah, karena bahasanya itu lebih padat, maka dalam puisi pemilihan kata atau diksi juga sangat diperlihatkan. Jika dalam pembacaan biasa, pemilihan kata adalah kata-kata yang biasa kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di dalam puisi pemilihan kata atau diksinya khusus. Maksudnya apa? Satu kata bisa jadi memiliki arti yang banyak, atau bisa jadi saat kita membaca satu kata dalam satu puisi, kita perlu mencerna, perlu berpikir ulang apa maksud dari kata ini ya.
Nah, ciri-ciri puisi yang kedua, susunan tulisannya lebih cantik. Maksudnya lebih cantik bagaimana? Secara kita melihat barisnya itu lebih rapi karena dia bait bukan paragraf. Kemudian ketika kita membaca itu kita mengeluarkan suara yang terlihat lebih cantik karena ada beberapa suku kata yang dipilih sengaja sama gitu. Belakangnya a semua atau belakangnya ang semua atau si atau kah semua. Jadi terdengar ketika dibaca lebih cantik. Selain dilihat lebih cantik, dibaca lebih cantik dan juga bisa dirasakan. Satu puisi itu memiliki satu makna. Maka puisi itu adalah gambaran atau penggambaran kebahagiaan dari yang nulis atau penggambaran kesedihan atau kecewaan dari yang penulisnya itu sendiri. Sekarang kita akan membahas satu persatu istilah yang kita dengar tadi yang sudah dijelaskan, mulai dari rima. Apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi pada suku kata dalam baris puisi. Persamaan bunyinya bisa ada di akhir setiap baris atau pada setiap kata dalam satu baris atau pada dua baris pertama, kemudian baris pertama dan ketiga, baris pertama, kedua, ketiga, tergantung kita bagaimana meracik atau membuat puisi itu menjadi lebih menarik. Kita akan lihat contohnya ya. Kita lihat di puisi Taman Bungaku pada baris kedua dan ketiga diakhiri dengan kata ku pandang dan senang. Itu suku kata ang sama dengan ang antara pandang dan senang. Dan pada baris ke-6 sampai terakhir itu diakhiri dengan huruf u semua. Baik, untuk yang kedua adalah bait. Tadi Ibu sudah singgung tentang bait, yaitu kumpulan baris atau kumpulan kalimat dalam sebuah puisi. Satu bait ada berapa baris? Ada jenis puisi yang memang satu bait ditentukan berapa baris. Tapi itu nanti kalian pelajari di kelas selanjutnya. Untuk di kelas 2 ini kita hanya mengenal bait adalah kumpulan baris pada satu puisi. Satu puisi bisa satu bait, dua bait, atau tiga bait. Kita akan melihat contoh bait berikut ini. Baiklah, kita lihat ada dua contoh tulisan di situ. Di sebelah kiri itu disebut paragraf, di sebelah kanan disebut bait. Nah, kita lihat pada bait. Dalam satu puisi itu merupakan satu bait. Apabila akan menuliskan bait yang kedua, maka dituliskan dengan menjorok ke kanan sesuai dengan tanda panah. Kemudian larik. Larik itu apa? Larik itu sama dengan baris. Satu larik sama dengan satu baris. Jadi apabila satu bait itu terdapat 5 baris, ya berarti satu bait terdapat 5 larik. Kita lihat contohnya berikut ini ya. Nah, di puisi Taman Bungaku ini ada satu bait yang terdiri dari 13 larik. Kenapa 13 larik? Karena 13 baris dalam satu puisi ini. Jadi, sudah jelas ya tentang larik? Kemudian diksi. Apa maksudnya diksi? Tadi Ibu sudah singgung sedikit. Diksi yaitu pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi terkadang ada yang tidak lazim atau tidak biasa kita dengar, tidak biasa ada dalam bahasa sehari-hari. Karena dalam diksi atau pilihan kata di dalam puisi itu mengandung majas. Nah, ini istilah baru lagi. Majas itu sesuatu atau kata yang memiliki banyak arti tergantung dari orang yang menggambarkan satu kata tersebut. Contohnya kita lihat berikut ini. Baik anak-anak, contoh diksi dalam puisi Taman Bungaku ini ada di baris yang sesuai dengan tanda panah dengan kalimat karena aku kan bersedih-seduh. Kata seduh di situ menggambarkan kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian irama. Dalam materi seni musik atau SBDP kita juga mengenal irama, yaitu pola ketuk dalam lagu. Tapi di dalam puisi ini juga ada istilah irama. Apa itu irama? Irama adalah mirip dengan lagu, yaitu pola
dalam kita membaca puisi. Jadi saat kita membaca puisi, kita membuat atau membentuk irama tersendiri karena dalam puisi tadi sudah terbentuk rimanya atau suku kata yang sama, sehingga kita bisa menentukan, oh bacaan ini dibaca dengan lambat atau cepat atau keras atau juga lemah. Oke, sekian dulu pembahasan dari Bu Her kali ini. Untuk lebih dalam tentang puisi kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.